warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, di pagi yang indah ini yaitu hari Rabu tanggal 9 September 2020, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya ya anak-anak. Silakan dibuka bukunya subtema 3 pembelajaran 4 halaman 73. Nah, anak-anak, di sini ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita di sini nanti akan mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya ya. Berdasarkan wujud yang sesuai benda tersebut. Setelah itu kita juga akan belajar membuat kalimat ya. Kalau kemarin kita sudah belajar kosakata. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam sebuah cerita. Itu wujudnya apa saja. Nah, kita baca dulu ya. Di sini ada ayo mendengarkan halaman 73. Kamu pasti sering mendengar kata cerita bukan? Sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Ada cara untuk memahami isi cerita. Cara itu adalah menyimak dengan baik. Marilah berlatih lagi cara memahami isi cerita. Tutuplah bukumu, gurumu akan membacakan cerita berikut. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak, di sini teacher akan membacakan sebuah cerita ya. Nanti diperhatikan di situ nanti ada benda-benda yang bisa kita cari wujud bendanya. Coba di sini ada judulnya makanan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, anak-anak, coba diperhatikan. Di sini nanti di halaman 74, coba diperhatikan di halaman 74 di sini anak-anak bisa melihat ya. Teacher sudah menuliskan di sini ada tabel ya. Halaman 74. Di sini ada nomor, nama benda, wujud, yaitu wujudnya padat, cair atau gas ya anak-anak. Nah, di sini kita akan menceklis ya berdasarkan cerita tersebut. Kelompokkan benda-benda sesuai wujudnya. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, di sini es jeruk. Es jeruk itu wujudnya padat, cair atau gas anak-anak? Iya, cair. Nah, selanjutnya di dalam cerita tadi ada apa aja anak-anak? Nasi goreng ya. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, nasi goreng ini wujudnya padat, cair atau gas anak-anak? Padat ya. Terus selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Ada bakso. Ada apa lagi? Mie ayam. Ada apa lagi? Telur. Nah, nanti bakso, mie ayam, dan telur silakan kalian cari wujud bendanya ya. Wujud bendanya apa? Padat, cair, atau gas ya. Nanti dibantuin sama mamahnya. Selanjutnya di situ buatlah kalimat menggunakan kosakata. Nah, di situ ada nomor 1 sampai nomor 5. Makan, minum, membeli, memesan, dan membayar. Coba bikin kalimatnya ya. Teacher kasih contoh. Makan. Kakak dan adik sedang makan nasi goreng bersama-sama. Nah, contohnya ya. Contoh yang kedua, minum. Misalkan adik sedang minum susu stroberi, misalkan ya. Nah, untuk
kalimat yang selanjutnya, membeli, memesan, membayar, silakan nanti anak-anak kerjakan di rumah ya, dibantuin sama mamahnya ya sayang ya. Dibuka halaman 74, ayo berhitung. Di sini kita akan belajar hubungan antara perkalian dengan pembagian ya. Di situ coba diperhatikan. Kalian sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang bilangan yang sama. Sedangkan pembagian merupakan pengurangan oleh bilangan yang sama sampai habis. Jadi dikurangin sampai habis. Pembagian dan perkalian ada hubungannya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, dibuka halaman 75. Di sini ada contoh ya, di halaman 75. Diperhatikan anak-anak. Di sini ada contoh pembagian dan contoh perkalian ya. Kita hitung ya. Di sini ada 6 bola ya anak-anak, ada 6 bola. Nah, bola ini mau kita bagi nih di dalam keranjang-keranjang ini ya. Ada 3 keranjang. Berarti bolanya kita masukin dulu nih. 1, 1, 1. Berarti yang 3 udah habis ya. Yang bawahnya masih 3. 1, 1, 1. Nah, berarti masing-masing keranjang ada 2. Nah, dapat ditulis seperti apa anak-anak? 6 dibagi 3 sama dengan, kita cari dengan menggunakan pengurangan berulang ya anak-anak. 6 dikurang 3 masih 3. Dikurang lagi 3 dikurang lagi 3. Berarti habis sama dengan 0. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan, kita hitung 3-nya ada berapa kali nih? 1, 2, ada 2 kali. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Biasanya kalau pembagian itu bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil. Nah, kenapa kok pembagian dengan perkalian itu saling berhubungan anak-anak? 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu ya. Nah, di sini kita cari dulu perkalian ya. Di sini bolanya sudah dimasukkan ke dalam keranjang ya. Ada 3 keranjang masing-masing berisi 2 bola. Kalau digabungkan menjadi 1 berarti di sini artinya 3 keranjang. 3 keranjang dikali 2 bola, masing-masing dalam keranjang ada 2 bola ya. Sama dengan kita hitung menggunakan penjumlahan berulang ya. 3 dikali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. Nih, 2-nya ada 3 kali kan? Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, kebalikannya ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan hubungan perkalian dan pembagian adalah, dapat disimpulkan di sini berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan perkaliannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Kebalikannya ya, 6 ya. Nih, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Makanya perkalian dan pembagian itu saling berhubungan ya. Ini yang dimaksud saling berhubungan ya anak-anak. Hasilnya ini. Di halaman 75 di bawahnya tentukan hasil pembagian berikut. Lalu tuliskan bentuk perkaliannya ya. Di sini kita untuk mencari pembagiannya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan pengurangan berulang ya anak-anak. Nah, di sini kita cari dulu 10 dikurangi 2 ya. Dikurangi 2 masih berapa? 8. 8 dikurang lagi 2 masih 6. 6 dikurang lagi 2
10 ya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya yang ini 21 dibagi 7. Ayo kita cari dulu menggunakan pengurangan berulang. 21 dikurang 7 masih 14. Dikurang lagi 14 dikurangi 7 masih 7. 7 dikurang 7 masih 0. Habis. Berarti kita hitung ada berapa 7-nya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya anak-anak. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, untuk yang soal selanjutnya ini silakan kalian kerjakan di rumah ya nanti. Di halaman 75 ya, nanti berlanjut ke 76. Di sini ada pembagian dapat dituliskan dalam bentuk tabel ya anak-anak. Nah, di situ ada contohnya ya di sini, yaitu 2 ini sebagai bilangan pembagi. Sedangkan ini yang 8, 12, 18 dan 20 ini adalah bilangan yang akan dibagi. Sedangkan 4, 6, 9 dan 10 ini adalah hasil dari pembagian tersebut ya. Bagaimana caranya? Caranya begini ya. Kalau kita mau membagi ya, kalau kita mau membagi berarti bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil. Seperti apa? Seperti ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau pembagian berarti ke sini ya, angka bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil. Bagaimana? 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya. Sedangkan kalau perkalian bagaimana teacher? Kalau perkalian kebalikannya berarti ini dikalikan ke sini ya. Nih, kalau untuk perkalian dibolak-balik tetap sama hasilnya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali 9 sama dengan 18. 2 dikali 10 sama dengan 20 ya. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya di sini teacher akan ngasih contoh satu lagi ya. Di sini ada kotak yang masih kosong. Tabel ini ada yang sudah isi, ada yang masih belum diisi ya. Jadi yang masih kosong ini boleh diisi berapa saja. Yang penting di situ pembagian 3 atau perkalian 3 ya. Tetapi angkanya itu tidak boleh sama ya, harus berbeda. Nah, di sini teacher akan menjelaskan lagi ya. Kalau kita mau mencari pembagian berarti bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil. Di sini pembagian. Ya. Sedangkan kalau kita mau nyari perkalian berarti begini. Ini perkalian. Yuk kita cari dulu. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, di sini masih kosong, sedangkan di sini sudah ada isinya. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kita hitung yang ini. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 3 dikali 10 sama dengan 30 ya. Selanjutnya ini masih kosong. Karena ini masih kosong, kita boleh mengisi berapa aja. Yang penting tidak boleh sama angkanya ya. Misalkan kita isi 21 ya. 21 dibagi 3. Bisa nggak? 21 dibagi 3 bisa ya. Hasilnya 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, sudah mengerti anak-anak? Nah, nanti kalian silakan dipelajari lagi di rumah ya sayang ya, dibantu sama mamahnya. Nanti tolong kerjakan yang tabel yang masih kosong ini, dilengkapi. Boleh dilengkapi, diisi berapa saja, yang penting
hasil pembagian 5 atau perkalian 5. Tapi angkanya tidak boleh sama ya. Nah, selanjutnya dibuka pelajaran SBDP. Ayo berkreasi halaman 76. Sudahkah kamu mahir menggambar imajinatif? Kini kamu akan membuat gambar imajinatif berdasarkan pengalamanmu. Nah, ayo kita ingat kembali langkah-langkah menggambar imajinatif. Coba diperhatikan, ada 5 langkah ya dalam membuat gambar imajinatif ya anak-anak. Coba diperhatikan nomor 1. Siapkan media yang diperlukan untuk menggambar. Seperti apa medianya? Buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna atau krayon. Yang nomor 2, tentukan tema sebelum menggambar. Jadi sebelum menggambar kita harus menentukan temanya apa. Temanya kita akan menggambar tentang apa ya. Nah, selanjutnya tentukan gambar imajinatif sesuai tema. Misalnya, kamu akan menggambar jam dinding dari susunan biji-bijian warna-warni di buku gambar. Jadi misalkan temanya akan menggambar jam dinding. Nah, tapi di pinggir-pinggirnya itu akan dihiasi dengan biji-bijian atau dihiasi dengan daun-daunan. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menentukan temanya. Mau gambar apa nih? Kayak gitu. Sudah ada di angan-angan kita. Selanjutnya nomor 4, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Kita buat sketsanya dulu. Kira-kira seperti apa? Kita lukis dulu, kita ukir dulu, sketsanya kita buat dulu. Setelah jadi sketsanya baru kita tebalkan. Nah, yang kelima, warnai gambar dengan pensil warna atau krayon. Yang nomor 5, warnai gambar dengan pensil warna atau krayon ya. Selanjutnya dibuka halaman 77, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ya, langkah-langkahnya tadi sudah teacher bacakan. Silakan nanti ditulis. Nomor 2, tuliskan 3 benda yang ada di sekolahmu yang wujudnya sebagai berikut. A. Benda padat, B. Benda cair, C. Benda gas. Mana benda-benda yang ke dalam kelompok benda padat, mana benda-benda yang ke dalam kelompok benda cair, dan yang termasuk benda gas. Nah, nomor 3, tentukan hasil pembagian berikut, lalu tuliskan bentuk perkaliannya. Kalian tulis ya, di situ 18 dibagi 2 sama dengan berapa? Terus bentuk perkaliannya berapa dikali berapa, hasilnya berapa? Seperti contoh yang sudah teacher ajarkan tadi ya. Cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.